Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso akan memaparkan serangkaian kegiatan kami dalam rangka mengikuti Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Jawa Timur tahun 2022. Semoga video yang kami tayangkan ini akan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Selamat menyaksikan. Rangkaian kegiatan diawali dengan teknik pemijahan intensif pada ikan lele dumbo Clarias garipinus dengan metode hormonal. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan untuk proses pemijahan intensif. Wadah penetasan kita siapkan berupa akuarium yang dicuci bersih, kemudian diisi dengan air sesuai volume yang kita inginkan sebanyak 2/3 bagian dari volume akuarium. Selanjutnya, pasang heater dan aerasi, kemudian tambahkan sedikit metilin blue. Tahap awal pembenihan adalah seleksi induk yang siap pijah. Induk yang siap pijah ditandai dengan lubang genetal yang terlihat memerah. Kemudian induk betina kita timbang untuk menentukan dosis hormon yang akan disuntikkan. Lalu induk kita lakukan pemberokan terlebih dahulu. Siapkan hormon ovaprin dengan dosis 0,5 ml per kilogram induk, lalu tambahkan 1-2 ml aquabides sebagai bahan pelarut atau pengencer. Kemudian kita aduk rata hingga tercampur sempurna. Hormon siap untuk disuntikkan kepada induk betina. Teknik penyuntikan dilakukan secara intramuskular atau penyuntikan ke dalam rongga otot dengan membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Untuk selanjutnya kita menunggu latency time atau waktu laten selama 6-8 jam. Berikutnya yaitu prosedur hipofisasi. Ikan donor kita timbang sesuai dosis dengan perbandingan 1:2. Ikan donor kita potong secara horizontal di belakang tutup insang sampai kepala terpisah dari badannya. Bersihkan darah yang melekat, potong kepala secara vertikal sampai otak terlihat. Kelenjar hipofisa terletak di bawah otak. Ambil kelenjar hipofisa, letakkan dalam tissue grinder untuk selanjutnya kita hancurkan atau digerus dengan tissue grinder. Tambahkan 1-2 ml aquades. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian ambil larutan hipofisa, lalu masukkan ke dalam tabung sentrifugal, putar selama 3-5 menit untuk memisahkan larutan dan endapannya. Kemudian ambil larutan yang bening, lalu siap untuk disuntikkan. Untuk penyuntikan yang kedua, dilakukan secara intramuskular atau penyuntikan ke dalam rongga otot dengan membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Untuk selanjutnya, kita menunggu latency time selama kurang lebih 6-8 jam. Setelah melalui waktu laten, proses selanjutnya adalah pengambilan sperma. Sperma diambil dengan cara membunuh induk jantan dan dilakukan seksio atau pembedahan untuk diambil kantong spermanya. Sperma kita hancurkan dengan cara menggunting atau mencacah sampai halus, lalu tambahkan NaCl fisiologis, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya dilakukan stripping pada induk betina. Stripping dilakukan dengan cara mengurut bagian depan perut ke arah lubang genetal. Stripping dilakukan secara pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian dilanjutkan dengan proses fertilisasi atau pembuahan dengan mencampur sperma dan telur lalu aduk secara merata menggunakan bulu ayam. Kemudian kita lakukan pencucian dengan air bersih supaya proses fertilisasi terjadi dengan sempurna. Selanjutnya telur siap ditebar ke dalam wadah penetasan. Telur akan menetas selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam dan telur sudah menetas, segera lakukan pergantian air dengan cara membuang air dalam wadah penetasan 2/3 bagian. Untuk selanjutnya, kita tambahkan air baru sesuai dengan kebutuhan. Setelah 24 jam, telur akan menetas menjadi larva. Pada fase larva, di mana masih terdapat cadangan kuning telur, sehingga pada fase ini belum bisa diberi pakan. Pemberian pakan dilakukan setelah cadangan kuning telur habis. Pemberian pakan berupa Artemia, Daphnia, atau pakan alami lainnya. Kegiatan berikutnya yaitu penetasan Kista Artemia sebagai pakan alami larva ikan lele dumbo hasil dari pemijahan intensif. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan untuk membuat air laut tiruan dengan salinitas 35 ppt, yaitu
dengan menimbang garam sebanyak 35 gram dalam 1 liter air. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam air, lalu kita aduk garam tersebut sampai larut. Kemudian kita cek salinitas menggunakan refraktometer. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka larutan air laut tiruan tersebut kita saring dan masukkan ke dalam wadah penetasan artemia. Proses selanjutnya adalah penetasan kista artemia menggunakan metode dekapsulasi dengan cara menimbang artemia sebanyak 5 gram yang selanjutnya kita hidrasi selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, artemia kita saring dan masukkan ke dalam wadah. Lalu kita tambahkan 50-100 ml larutan hipoklorit atau klorin ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya proses dekapsulasi kita lakukan dengan cara mengaduk kuat sampai terjadi perubahan warna menjadi oranye. Lalu artemia kita cuci bersih atau dibilas sampai bau klorinnya itu hilang. Kemudian kista artemia siap ditetaskan dalam wadah penetasan dengan memberikan aerasi kuat pada wadah penetasan tersebut. Penetasan akan terjadi selama 12 jam sampai 24 jam berikutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan magoting atau magot difortifikasi daun anting-anting sebagai pakan alternatif dan wirausaha kreatif dalam pembenihan ikan lele di masa pandemi COVID-19. Prosedur budidaya magot BSF diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, masukkan 150 ml EM4 ke dalam 2 liter air, tambahkan 50 gram gula pasir, lalu aduk semua sampai larut. Kemudian masukkan larutan EM4 ke dalam 2 kg dedak halus. Aduk hingga tercampur rata. Lalu pindahkan adonan ke dalam toples, kemudian ditutup rapat. Berikutnya, adonan didiamkan selama 3 hari hingga adonan dedak mengeluarkan bau fermentasi. Lalu buka tutup toples serta adonan diletakkan di tempat terbuka tanpa terkena sinar matahari langsung. Lalu adonan didiamkan selama 5 hari lagi sampai lalat BSF bertelur pada media fermentasi. Pada media fermentasi, telur akan menetas dalam waktu 2-4 hari. Pada hari ke-5 setelah menetas, larva magot BSF dapat diberi pakan berupa sampah-sampah organik. Magot usia 18-24 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan magoting. Diawali dengan pencucian magot, dilanjutkan dengan penjemuran magot. Begitu juga dengan daun anting-anting, kita petik dan kita cuci bersih. Selanjutnya dijemur selama kurang lebih 3-6 hari sampai benar-benar kering. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penepungan magot dan penepungan daun anting-anting. Setelah proses penepungan dilanjutkan dengan proses pengayaan. Tepung magot dan tepung anting-anting kita timbang dengan perbandingan 1:1 untuk selanjutnya siap dikemas dan siap untuk dipasarkan. Kegiatan berikutnya adalah proses packing atau pengemasan ikan. Langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Siapkan kantong kemasan berupa plastik dengan ketebalan sesuai dengan ikan yang akan kita kemas. Lalu masukkan air ke dalam kantong kemasan. Kemudian ambil ikan yang akan kita kemas sesuai kebutuhan untuk selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Selanjutnya masukkan ikan ke dalam kantong kemasan dengan menambahkan oksigen dengan perbandingan air dan oksigen adalah 1:2. Kemudian kantong kemasan kita ikat supaya kuat dengan karet. Dan ini adalah hasil ikan yang sudah dikemas. Selanjutnya, masukkan hasil kemasan ke dalam kotak styrofoam, lalu tutup rapat kotak styrofoam dengan memberikan lakban pada pinggiran kotak styrofoam dengan memberikan pelabelan dan identitas. Kemudian ikan siap untuk dikirim. Demikian rangkaian video kegiatan kami dalam rangka mengikuti lomba kompetensi siswa SMK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Semoga tayangan video tadi dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.
Terima kasih telah menyaksikan dan salam SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Negeri 1 Prajekan Bisa Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.